Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak Excel Brian Sandoval, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori dan Politik Hukum, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amanda Septia dengan NPM 245106 dari kelas 4 IHMA, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan video pembelajaran hari ini, saya akan memaparkan analisis mendalam yang mengintegrasikan kajian teoritis dan arah kebijakan hukum terkait objek penelitian yang telah saya susun sejak ujian tengah semester. Fokus bedah regulasi kali ini adalah mengenai Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2015 tentang pengangkatan pegawai non-pegawai negeri sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Mari kita telah bersama argumen-argumen yuridis di baliknya. Memasuki poin esensial yang pertama mengenai pemetaan subjek hukum dan objek hukum yang berinteraksi di dalam ruang lingkup peraturan wali kota ini. Pertama, mengenai subjek hukum. Di dalam regulasi ini, subjek hukum terbagi secara tegas menjadi dua entitas utama. Yang pertama adalah subjek hukum sektor publik atau pejabat atau badan tata usaha negara yang direpresentasikan oleh Wali Kota Sukabumi selaku pemegang otoritas pembentukan regulasi, Dinas Kesehatan selaku instansi pembina teknis, serta pimpinan BLUD, Puskesmas yang bertindak sebagai pejabat berwenang dalam pengadaan pegawai dan penanda tangan perjanjian kerja. Yang kedua adalah subjek hukum. Subjek hukum orang perorangan atau naturalized person, yaitu para pelamar atau tenaga kerja dan PNS yang lulus seleksi dan mengikatkan dirinya dalam hubungan kerja. Kedua, mengenai objek hukum. Objek hukum dalam konteks ini adalah Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2015 itu sendiri sebagai produk hukum tertulis, beserta segala hak dan kewajiban kebendaan atau prestasi kerja yang lahir darinya. Ini mencakup hak atas remunerasi atau gaji yang bersumber dari pendapatan mandiri BLUD, serta penyediaan jasa pelayanan kesehatan publik yang profesional sebagai objek kemanfaatan bagi masyarakat umum. Selanjutnya, mari kita bedah poin krusial mengenai perbedaan dan persamaan standar, norma, serta prosedur kepegawaian sebelum dan sesudah diterbitkannya perwal ini. Mari kita lihat kondisi sebelum adanya perwal atau saat terjadi kekosongan norma daerah. Pada saat Puskesmas bertransisi menjadi unit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau PPKBLUD, muncul dilema hukum. Di satu sisi, secara norma hukum keuangan daerah, prosedur perekrutan pegawai sangat kaku dan mutlak bergantung pada informasi CPNS dari pemerintah pusatnya. Akibatnya, terjadi kekosongan standar operasional bagi kepala puskesmas untuk menambah tenaga medis darurat secara mandiri yang berujung pada lambatnya pelayanan kesehatan akibat kekurangan SDM sumber daya manusia profesional. Kondisi ini tuh berubah total sesudah adanya Perwal Nomor 37 Tahun 2015. Regulasi ini menghadirkan norma pembaharuan, standar baru diciptakan di mana pegawai non-PNS diberikan legalitas formal dengan kualifikasi ketat, seperti batasan usia minimal 18 tahun hingga maksimal 35 tahun, serta kewajiban memiliki surat izin praktik atau SIP bagi tenaga medis. Prosedur perekrutan pun menjadi sangat terstruktur yang diatur berlapis-lapis dalam pasal-pasalnya, mulai dari tahapan analisis kebutuhan informasi, pengumuman terbuka, ujian tertulis, wawancara, psikotes, hingga penandatanganan kontrak kerja dengan durasi maksimal 2 tahun untuk tenaga non-medis dan maksimal 5 tahun untuk tenaga medis tertentu yang dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerjanya. Adapun persamaan standar yang tetap dipertahankan baik sebelum maupun sesudah adanya regulasi ini adalah prinsip mutlak bahwa seluruh penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tingkat daerah wajib berorientasi pada standar mutu nasional yang digariskan oleh Kementerian Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan di atasnya. Secara akademis, kebijakan pembentukan peraturan wali kota ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan berdiri tegak di atas beberapa teori hukum utama dan arah politik hukum yang jelas. Pertama, regulasi ini bersandar pada teori desentralisasi dan otonomi daerah, mengacu pada pemikiran ahli hukum Juanda, penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah bertujuan mutlak untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Perwal ini adalah manifestasi konkret otonomi daerah, di mana kepala daerah menggunakan diskresi regulasinya untuk menyelesaikan problem nyata di wilayahnya. Kedua, kebijakan ini tuh didukung oleh teori manajemen sumber daya manusia sektor publik, seperti yang ditegaskan oleh Syakdia, birokrasi dan aparatur negara harus adaptif terhadap kebutuhan dinamis organisasi. Status BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, dan perwal ini melengkapinya dengan memberikan fleksibilitas pengelolaan SDM demi kemaslahatan masyarakat luas. Lalu, bagaimana aspek politik hukumnya?
Jika kita bedah menggunakan teori politik hukum dari Afan Ghaffar dan Maria Farida, arah kebijakan pembentukan hukum di sini sangat kental dengan watak pragmatisme publik yang utilitarian atau berorientasi pada kemanfaatan praktis. Politik hukum Wali Kota Sukabumi ditujukan untuk menerobos kebuntuan birokrasi kepegawaian nasional demi mempercepat reformasi kesehatan di daerah, sekaligus mengupayakan sinkronisasi lokal agar tidak berbenturan dengan undang-undang yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, bagian yang paling krusial untuk kita cermati sebagai akademisi hukum adalah akibat hukum yang ditimbulkan semenjak berlakunya Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2015 ini. Bagi pemerintah daerah dan puskesmas PPKB LUD, akibat hukumnya adalah lahirnya kepastian dan legalitas hukum dalam pengadaan sumber daya manusia secara mandiri. Puskesmas terhindar dari tuduhan pelanggaran administrasi keuangan, operasional rate pelayanan kesehatan meningkat, dan tata kelola keuangan BLUD dapat berjalan optimal. Bagi pegawai non-PNS yang lolos seleksi, akibat hukumnya adalah mereka mendapatkan status hukum yang jelas sebagai pegawai BLUD kontrak yang berhak menerima kompensasi finansial berupa remunerasi bulanan, cuti tahunan, cuti melahirkan, serta perlindungan hukum dalam menjalankan profesi medisnya. Namun sebagai analisis kritis, kita wajib menyoroti ketentuan di dalam pasal 3 ayat 3 perwal ini. Pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa pegawai non-PNS yang diangkat berdasarkan peraturan wali kota ini tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Secara politik hukum, pasal ini menimbulkan akibat hukum pembatasan hak dan menciptakan kerentanan posisi kerja atau prekaritas kerja bagi pegawai non-PNS. Mereka tetap diwajibkan mengikuti seleksi umum nasional jika ingin beralih status. Ini menjadi catatan kritis bahwa regulasi daerah ini di satu sisi menyelesaikan masalah operasional puskesmas, namun di sisi lain membatasi kepastian karir jangka panjang para tenaga kesehatan lokal. Sebagai kesimpulan akhir, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2015 merupakan instrumen politik hukum daerah yang sangat responsif, inovatif, dan berlandaskan asas kemanfaatan publik untuk mengisi kekosongan hukum kepegawaian pada unit BLUD Puskesmas. Meskipun memiliki catatan kritis pada jaminan karir jangka panjang, aturan ini berhasil menjaga keberlangsungan hak pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian pemaparan materi video pembelajaran untuk ujian akhir semester mata kuliah teori dan politik hukum dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian argumen hukum ini. Terima kasih yang terdalam saya sampaikan kepada Bapak Excel Brian Sandoval atas bimbingannya ilmu hukumnya yang luar biasa selama 1 semester ini. Selamat siang, salam sukses, dan salam penegakan hukum. Terima kasih.